ke-14 amicus curiae itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim, kepada 8 hakim konstitusi untuk didalami, untuk dicermati, untuk dipelajari dan seterusnya. Persoalan apakah amicus curiae itu kemudian dipertimbangkan sebagian, dipertimbangkan sepenuhnya, atau mungkin tidak dipertimbangkan, itu kembali kepada otoritas hakim konstitusi. Jelang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024, pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi kian diperketat. Dalam pantauan tim Kompas TV, tampak pengamanan terlihat dimulai dari titik patung kuda hingga ke depan gedung MK. Kendati demikian, Jalan Medan Merdeka Barat sejauh ini masih dapat diakses oleh kendaraan, sedangkan penutupan jalan sifatnya situasional. Melihat pergerakan massa yang rencananya akan ada aksi demonstrasi di depan gedung MK. Diketahui sidang putusan terkait perkara PHPU Pilpres 2024 akan dimulai pukul 9 pagi di ruang sidang pleno gedung MK RI. Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Sidang putusan akan dimulai pukul 9 pagi. Untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat pagi Nanda, bagaimana situasi dan pengamanan di MK? Apakah ada aksi penyampaian pendapat jelang pembacaan putusan MK? Selamat pagi Gita dan juga saudara. Kalau ditanya apakah ada aksi, kalau informasi yang kami terima atau kami kantongi sejauh ini informasinya ada. Kendati demikian, ini rencananya masih situasional. Artinya memang kalau menurut rencana ini akan adanya aksi dimulai dari pagi sampai dengan siang hari. Nah, ini juga bergantung sebenarnya terkait dengan penutupan akses jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Yang dimana penutupan ini akan melihat lagi kondisi di mana aksi dari massa ini terjadi. Artinya ini sifatnya masih situasional. Sedangkan sejauh ini kita dan juga saudara terkait dengan pengamanan sendiri, baik dari sisi depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di sisi dalam gedung Mahkamah Konstitusi, kami melihat sejauh ini sudah semakin ketat dari segi pengamanannya. Bahkan tadi kami lihat beberapa waktu sebelum kami melaporkan saat ini sudah dilakukan apel siaga. Kemudian kalau menurut rencana terkait dengan pengamanan sendiri nanti di sekitar area Mahkamah Konstitusi, sektor Mahkamah Konstitusi salah satunya, ini akan menjadi titik di mana pengamanan personil diterjunkan. Kalau dari pihak Polri sendiri ada personil gabungan sebanyak 7.000 lebih. Nanti pihak pengamanan akan mengamankan baik di sektor MK, kemudian akan tersebar juga di sektor Bawaslu dan juga di sektor KPU. Artinya ada beberapa titik memang yang akan ditempatkan sistem pengamanannya sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk di dalam di sini kita dan juga saudara bisa digambarkan memang untuk segi pengamanan ini ditingkatkan dari berbagai layer. Artinya layer depan tadi saya sampaikan di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian di sisi dalam ini layer dalam ini juga ada pengamanan. Jadi artinya memang ada petugas-petugas yang memang sudah dipercaya, sudah tersumpah untuk mengamankan jalannya sidang putusan hari ini kita dan juga saudara. Nah, tadi sudah disampaikan dalam pengantar bahwa untuk sidang putusan hari ini rencananya akan dimulai sekitar pukul 9 pagi di gedung Mahkamah Konstitusi RI 1, yakni di sidang pleno tepatnya di belakang saya ini. Kemudian juga sejauh ini memang ada beberapa pihak yang sudah terkonfirmasi akan hadir. Khususnya di sini ada dari pihak pemohon, baik itu pemohon 1, di sini Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan juga pihak pemohon 2, yakni di sini ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sementara itu ada 2 pemohon tersebut sudah terkonfirmasi akan hadir di sidang putusan hari ini, sedangkan dari pihak terkait di sini yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sejauh ini memang masih belum ada status terkait dengan apakah pasti hadir ataukah tidak, karena informasi yang kami terakhir kutip berdasarkan dari Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka Yusril Iza Mahendra bahwa masih belum ada pastian sebenarnya, pihaknya juga tidak ada kewajiban juga kalau disebutkan, kalau kami mengutip apa yang disampaikan Yusril untuk hadir di sidang putusan hari ini. Artinya memang sangat dinamis sekali. Nah, kalau melihat lagi nanti terkait dengan bagaimana jalannya sidang putusan, ini merupakan babak akhir sebenarnya dari sepanjang rangkaian panjang terkait dengan sidang atau perkara PHPU Pilpres 2024 ini. Kita tahu beberapa waktu kemarin kita mendengar keterangan baik dari saksi, ahli,
bahkan juga menghadirkan di sini ada 4 menteri terkait dengan perkara ini. Artinya kita akan tunggu seksama terkait dengan apa yang akan disampaikan dari putusan dari Majelis Hakim sendiri, karena kalau kita tahu, kita bisa kutip sedikit atau kita ringkas di sini, di mana memang secara maraton 5 hari berturut-turut, 5 hari lebih dimulai dari tanggal 16 kemarin, para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan sebenarnya putusan apa yang akan dibacakan hari ini. Jadi ini menjadi hal yang pasti kita tunggu-tunggu bersama, khususnya kita dan juga saudara. Kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang putusan hari ini sekitar pukul 9 pagi nanti kita. Sidang dimulai pukul 9 pagi. Jawaban atas gugatan mana yang akan dibacakan terlebih dulu, Nda? Baik, kita untuk teknisnya memang nanti akan digabung. Artinya baik dari gugatan 1 dan juga gugatan kedua atau pemohon 1 dan pemohon 2 ini akan digabungkan. Artinya siapa yang lebih dulu kita akan melihat nanti bagaimana teknisnya. Tapi melihat dari pemohon 1 di sini ada dari pihak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, bisa kemungkinan akan dimulai dari keputusan dari pemohon 1 terlebih dahulu. Tapi tidak ada hal yang menutup kemungkinan di sini. Kita melihat dari bagaimana nanti kebijakan dari hakim sendiri untuk memutuskan siapa yang akan lebih dulu dibacakan terkait dengan putusannya. Jadi ini masih sangat dinamis. Bagaimana nanti hasilnya pun juga akan kita lihat dan kita tunggu-tunggu bersama. Kembali kita dan juga saudara kita akan saksikan nanti sidang putusan terkait dengan perkara PHPU Pilpres 2024 pada pagi hari ini. Terakhir, Nda, apa saja poin gugatan sengketa Pilpres yang akan diputuskan oleh MK, Nda? Baik, kita sebenarnya kalau kita kutip, kita rangkum begitu ya, sebenarnya ada banyak sekali petitum, baik dari pemohon 1 ataupun juga dari pemohon 2. Nah, kita akan jabarkan setidaknya untuk gabungan, memang kalau dari pihak atau gugatan dari masing-masing pemohon ini kurang lebih memang memiliki poin-poin yang sama, artinya terkait dengan kecurangan Pilpres kemarin, kemudian juga adanya penyalahgunaan atau penyalahgunaan bansos di sini yang kemana kemarin kita tahu ini menjadi pembahasan yang kerap kali dibahas juga di muka sidang. Nah, ini kalau mengingat lagi apa saja poin-poin gugatan, kita akan sedikit sampaikan di sini khususnya dari poin gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pertama, ada membatalkan hasil pemilu 2024. Ini soal KPU diterimanya pencalonan Gibran yang tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden di kala itu, yang dimana ketika mendaftarkan ini masih belum diubahnya PKPU 19 tahun 2003. Kemudian ada juga permintaan di mana dari poin gugatan dari pihak pemohon 1 di sini Anies dan juga Muhaimin yang menyebutkan bahwa meminta untuk Gibran sendiri ini didiskualifikasi dari proses pemilihan umum terkait dengan Pilpres 2024 ini, terkait dengan tadi yang poin pertama. Kemudian untuk yang ketiga, ini lebih membahas terkait dengan kecurangan-kecurangan seperti halnya manipulasi data pemilihan tetap, kemudian surat suara tercoblos dan juga TPS ganjal, sampai dengan penyalahgunaan atau penyelewengan bansos juga ini menjadi gugatan. Nah, ini sama sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan poin gugatan yang dilayangkan oleh pemohon 2, yakni Ganjar Pranowo juga Mahfud MD, yang dimana meminta agar KPU membatalkan putusan hasil penetapan presiden dan wakil presiden yang diumumkan pada Rabu. Namun yang menjadi pembeda antara poin gugatan dari pemohon 1 di sini Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan pemohon 2 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD adalah poin di mana terkait dengan didiskualifikasinya wakil presiden terpilih di sini adalah Gibran Raka Buming Raka. Kalau tadi pemohon 1 adalah meminta untuk Gibran ini didiskualifikasi. Namun kalau untuk pihak pemohon 2 poinnya adalah meminta mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan capres dan juga cawapres. Nah, nanti apakah ini gugatan akan diterima sebagian ataukah diterima seutuhnya, kita masih belum mengetahui. Sampai dengan saat ini memang kemarin tentu sebelum akhirnya dibacakan putusan, para majelis hakim Mahkamah Konstitusi melakukan rapat pemusyawaratan hakim untuk menentukan sebenarnya putusan atau arah apa yang akan diambil. Kita juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang dibahas dalam RPH. Ini sifatnya memang sangat tertutup. Artinya kita sama-sama menunggu di sini kita apakah gugatan-gugatan yang dilayangkan dari masing-masing pemohon ini dapat sepenuhnya diterima ataupun apa yang akan terjadi nanti. Sifatnya sangat dinamis. Kembali ke studio kita. Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih Nanda atas laporan Anda.